Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Dan di video ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Sang Penunggu Air Terjun. Cerita ini sendiri ditulis oleh pengguna Twitter dengan nama akun Ensun Burung. Bagi yang mau membaca langsung thread horornya, silakan klik sumber tautan yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Jangan lupa buat follow dan retweet karya beliau juga ya, biar jadi tambahan motivasi buat si penulisnya langsung dalam berkarya. Dan sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor yang akan disajikan di channel ini. Dan kalau sudah, mari sama-sama kita simak kisah berikut. Sini gue ceritain. Sang Penunggu Air Terjun. Di sebuah desa yang berada di pedalaman Kalimantan, di desa itu ada 3 RT saja. RT 1, 2, dan 3. Antara RT 2 dan RT 3, jaraknya sekitar 30 km lewat jalur darat. Untuk sekarang memang ada jalur darat, tapi kalau dulu belum ada. Pada saat itu kalau ingin berkunjung ke RT 3, harus melewati jalur air menggunakan perahu cis atau perahu mesin. Itu pun kalau air terlalu dalam atau surut, perahu motor tidak bisa masuk ke sana. Karena ada kiham dan beberapa titik di daerah sungai tersebut yang sangat berbahaya bila dilewati saat air terlalu dalam atau surut. Konon di sebuah teluk di sungai tersebut merupakan istananya buaya gaib yang akan memakan tumbal manusia setiap tahunnya. Sementara di bagian hulu RT 3 desa itu, ada sebuah air terjun yang katanya dihuni oleh sosok makhluk yang bernama Lintir. Sosok ini sering mengganggu warga yang mandi di air terjun itu ataupun mengganggu mereka yang lewat. Jenis kelamin makhluk tersebut tidak diketahui, karena dari keterangan orang-orang yang pernah diganggunya, sosok Lintir sendiri mirip dengan laki-laki, namun juga mirip dengan perempuan, yakni mempunyai rambut yang panjang, mempunyai payudara yang besar, namun juga memiliki kelamin seperti laki-laki. Lintir juga tidak mempunyai tumit dan pergelangan kakinya terbalik ke belakang. Tangannya sangat panjang hingga betis. Tanda-tanda kemunculan Lintir sendiri bisa diketahui dari bau mirip seperti kopi yang dibakar. Baunya gosong dengan pahit. Akan tetapi sampai saat ini, Lintir hanya kerap kali mengganggu orang-orang yang menabang pohon di sekitar air terjun ataupun membuat rusak tempat tersebut. Ia tidak pernah melukai apalagi membunuh orang-orang. Sosok itu tidak jahat, hanya sedikit usil saja. Lalu di daerah rumah yang berlantai kayu ulin dan berdinding kayu kangkawang, terlihat sebuah keluarga yang tengah menikmati sarapan paginya di sana. Keluarga kecil itu terdiri dari sang ayah yang bernama Jambrin, sang ibu yang bernama Padma, anak pertama mereka yang berusia 13 tahun bernama Maman, serta adiknya yang bernama Nita yang berusia 10 tahun. Mereka tinggal bersama dengan ibu Pak Jambrin yang sudah sangat rentah. Selesai sarapan, Pak Jambrin dan istrinya berangkat ke tempat menanam padi. Sedikit informasi, di tempat mereka tinggal itu masih buka lahan baru untuk nanam padi pada setiap tahunnya, dan sering berpindah-pindah tempat. Tidak seperti di daerah-daerah lain yang disebut sawah dan persawahan plus banyak air. Kalau di tempat mereka tinggal, tidak dikasih air dan hanya mengandalkan hujan. Tempat nasi ku bawa ya. Kalau nanti mau masak buat sore, pakai saja panci. Ujar Bu Padma sebelum berangkat menggunakan dialek daerah. Maman hanya mengangguk saja. Lalu setelah orang tuanya pergi, ia membantu neneknya untuk keluar rumah dan berjemur di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Sementara sang adik sudah turun ke sungai untuk menyuci baju dan piring-piring kotor. Lalu dengan bahasa isyarat, Maman memberitahu kepada neneknya bahwa ia akan pergi memancing ikan ke sungai.
Dan si nenek yang mempunyai masalah pendengaran itu pun mengingatkan Maman untuk tidak ke hulu, di mana air terjun yang diduga dijaga oleh lintir itu berada. Maman pun tersenyum. Ia langsung mengangguk tanda mengerti agar neneknya itu tidak lagi bicara. Karena bila neneknya berbicara, pasti sangat nyaring sekali. Dengan membawa 2 buah pancing serta ember dan bekas kaleng sarden yang dipenuhi dengan cacing, Maman terlihat tampak riang. Ia pun sesekali bersiul saat berjalan dengan langkah cepat menuju sungai. Sesampainya di sungai, Maman langsung melabuhkan pancingannya. Namun tidak ada tanda-tanda ikan yang tertarik melahap umpannya tersebut. Hanya ada beberapa ikan kecil yang berusaha menggerogoti umpan. Akhirnya Maman pun berjalan lebih ke hulu lagi. Tapi hasilnya tetap sama saja. Ia tidak mendapatkan ikan bahkan sampai matahari sudah sangat terik sekali. Karena lelah, Maman pun berhenti sejenak. Ia menancapkan ujung pancingnya ke tanah agar tidak hilang terbawa ikan jika ada ikan yang memakan umpannya nanti. Maman membasuh wajahnya dengan air sungai yang jernih tersebut. Dari pantulan air ia melihat di atas pohon ada buah dango yang banyak sekali. Tanpa pikir 2 kali, Maman naik ke atas pohon untuk mengambil buah dango tersebut dan memakannya dengan sangat lahap. Setelah merasa kenyang, Maman pun memutuskan untuk kembali berjalan ke hulu. Namun nampaknya, jalan setapak dekat air terjun itu sudah tertutup oleh tumbuhan berduri. Dengan parang kecilnya, Maman lantas memotong tumbuhan liar tersebut dan kembali membuka jalan setapak. Sekitar 20 menit berjalan di jalan setapak itu, Maman menemukan sebuah air terjun yang sangat bagus dan airnya yang jernih, dan bebatuan menakjubkan yang baru pertama kali ia lihat. Namun sayang, di tempat sebagus itu banyak sekali sampah, dan di sekelilingnya sangat kotor oleh sisa-sisa pohon yang ditebang dan sebagian sudah membusuk. Maman perlahan-lahan turun ke air dan mengumpulkan sampah-sampah yang berada di sekitar tempat tersebut. Ia juga membersihkan sekitaran air terjun dari tumbuhan liar yang gatal. Setelah semuanya selesai ia bersihkan, Maman pun tersenyum sambil mengandarkan pandangannya ke sekitar. Sekitar pukul 4 sore lebih, Maman pun berjalan pulang dengan tangan kosong. Akan tetapi, ketika ia melewati jalan setapak itu lagi, ia mendapati seekor pelanduk yang tengah sekarat dengan badan yang penuh luka. Sebelum pelanduk itu mati, Maman lantas langsung menyembelihnya. Wajahnya nampak sumringah ketika memanggul pelanduk tersebut. Orang tuanya yang melihat Maman mendapatkan pelanduk pun terlihat bangga dan senang sekali. Malam itu mereka makan enak dan menghabiskan 1 panci nasi hangat. Saat setelah selesai makan, mereka duduk-duduk berkumpul menceritakan tentang hari mereka masing-masing. Tiba-tiba tercium aroma mirip seperti kopi yang dibakar hingga gosong. Baunya sangat pahit sekali. Si nenek yang pertama kali mencium bau itu terlihat wajahnya berubah menegang. "Kamu tidak ke air terjun itu kan?" tanyanya dengan suara yang keras. Dengan bahasa isyarat, Maman berbohong dengan mengatakan bahwa ia tidak ke air terjun. "Memangnya ada apa air di terjun itu, Pak?" tanya Maman pada ayahnya. "Tidak ada apa-apa. Sudahlah, aku mau tidur dulu," ujar sang ayah. Karena kelelahan seharian disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, malam itu pun mereka akhirnya tertidur dengan sangat pulas. Dalam tidurnya, Maman melihat sosok aneh dengan kaki yang terbalik ke belakang. Sosok itu berdiri menatapnya dengan bibir menyeringai. Keesokan harinya pun tiba. Semuanya berjalan seperti hari-hari biasa. Mereka melakukan rutinitas harian dengan wajah ceria. Berbeda dengan Maman yang entah kenapa timbul perasaan aneh yang membuatnya ingin sekali kembali ke air terjun itu. Setelah membantu adiknya membereskan rumah, ia pun berpamitan untuk pergi memancing. Tapi kali ini ia langsung pergi ke air terjun tersebut dengan masih menenteng pancing dan wadah ikannya. Ketika sampai di air terjun itu, Maman duduk sejenak di atas salah satu batu besar tersebut. Tempat itu kini sudah jauh lebih bersih dari waktu pertama kali ia datang. Namun rupanya,
ada yang aneh pada salah satu batu besar di dekat air terjun yang atasnya ditutupi dengan tumbuhan-tumbuhan layu. Perlahan-perlahan, Maman berjalan mendekat. Dan ia sangat terkejut ketika melihat banyak sekali ikan dan kepala hewan berukuran kecil seperti babi dan pelanduk atau kancil. Saat hendak menyentuh kepala hewan tersebut, tiba-tiba terdengar suara lantang yang melarang Maman untuk mengganggu kepala hewan-hewan itu. Namun di sekitar tidak ada siapapun. Lalu siapa pemilik suara tak bertuan itu? Maman bergidik. Ia lantas menutup kembali batu besar berlubang tersebut dan kemudian lari tunggang langgang meninggalkan area air terjun. Saat tiba di jalan setapak, barulah Maman ingat kalau pancingannya tertinggal di air terjun. Tapi karena sudah terlanjur ketakutan, ia pun membiarkan saja pancingannya. Perasaan berdebar itu membuat perutnya menjadi sakit dan ingin segera buang air besar. Lalu setelah sampai di jamban milik mereka, Maman lantas segera membuang hajat. Dan tidak berapa lama, terdengar suara perahu mesin mulai memelankan gasnya. Jamban terasa hendak terbalik ketika seorang perempuan melompat ke atas jamban tersebut. Dari balik pintu jamban yang terbuat dari kulit kayu itu, Maman mengintip keluar. Ada 3 orang asing yang baru datang. Rupanya mereka adalah satu keluarga. Itu diketahui ketika si anak perempuan tersebut memanggil kedua orang lain yang dengan sebutan Apa dan Uma, atau ayah dan ibu. Mereka pun terdengar menggunakan bahasa daerah yang berbeda dengan apa yang digunakan oleh Maman. Saat Maman sudah selesai buang hajat, ia pun berniat keluar dari jamban. Namun rupanya si bapak dari anak perempuan tersebut malah memanggilnya. "Nak, bisakah kau tunjukkan rumah bekas Amang Tikil?" Tanya lelaki itu pada Maman. Maman berpikir sejenak. Lalu ia pun mengangguk. "Bisa, Mang," jawab Maman dengan seringai. "Sini biar saya bantu bawakan. Tangganya licin, hati-hati," lanjut Maman seraya membantu mengangkat kotak-kotak dan tas dari dalam perahu mesin. Langkah Maman sangat lincah menaiki tangga yang terbuat dari sebatang pohon tanpa berpegangan. Setelah sampai di atas, Maman menunggu sejenak sambil menatap pada orang-orang tersebut. Wajah anak perempuan itu terlihat sangat pucat sekali. Maman berpikir mungkin si anak perempuan sedang sakit. Maman mengantarkan keluarga itu sampai ke depan rumah bekas Amang Tikil. Saat akan pergi, Maman dikasih uang, namun ia menolak dan lebih memilih mie instan yang diberikan oleh si anak perempuan yang bernama Lisa tersebut. Usianya tak jauh beda dari Maman. Hanya saja kenapa dia tak bersekolah? Bukankah anak-anak di desa harusnya sekolah? Tidak seperti dirinya yang harus putus sekolah karena keterbatasan ongkos pulang pergi dan untuk makan. Malam harinya saat mereka sedang makan, lagi-lagi tercium bau pahit kopi gosong. Dan dari pintu luar, terdengar suara ketukan berulang kali, yang membuat Maman sekeluarga saling tatap dengan perasaan takut. Kecuali nenek, yang mengalami masalah pendengaran itu masih tetap asik makan. Ayahnya Maman berdiri dan berjalan pelan ke arah pintu. Dan saat pintu terbuka, lihatlah. Seekor pelanduk atau kancil yang tengah sekarat tergeletak di atas telak kaki. "Pelanduk?" ujar Pak Jamrin yang membuat istri dan anaknya terlihat kaget, namun juga senang. "Siapa yang meletakkan pelanduk di sini ya, Bah?" tanya Bu Fatma. Mereka terus bertanya-tanya, tanpa tahu jawaban. Akhirnya daripada pelanduk itu dibiarkan begitu saja, Pak Jamrin pun lantas menyembelih hewan yang tengah sekarat tersebut. "Besok kita makan enak, besok kita makan daging pelanduk," suara gembira dari mulut Mungil Nita. Saat tidur, Maman kembali bermimpi tentang makhluk berkaki terbalik itu lagi. Kali ini makhluk itu berdiri lebih dekat dari yang ia mimpikan sebelumnya, membuat Maman ketakutan dan langsung terbangun. Anehnya lagi, kejadian tersebut terus berulang. Jarak antara mereka berdua pun semakin mendekat dan semakin mendekat, membuat Maman menjadi takut untuk tidur. Singkat cerita, beberapa hari kemudian pun berlanjut. Pagi itu sedang hujan rintik-rintik. Ayah ibu Maman tak pergi menanam padi, dan mereka sedang asyik bercerita sambil menikmati kopi dengan singkong rebus. "Mak, Bah,
Boleh saya jujur? Tanya Maman membuat kedua orang tuanya lantas mengenyitkan dahi. Jujur masalah apa, Man? Apakah selama ini kau pembohong? Tanya ayahnya berkelakar. Kemudian Maman melanjutkan ceritanya. Sebenarnya, hari itu saya tidak sengaja menemukan air terjun. Tapi saya juga tidak tahu apakah itu air terjun yang dimaksud oleh nenek atau bukan. Si ayah nampak menganggut-nganggut. Air terjun di hulu itu, pasti air terjun yang nenekmu katakan. Tapi syukurlah kau tidak diganggu oleh lintir. Lintir? Makhluk apa itu? Pak Jambrin menarik nafas panjang. Lalu mulai menceritakan tentang makhluk itu dari cerita-cerita yang pernah ia dengar. Termasuk seperti apa penampilan sosok itu. Setelah mendengar ocehan sang ayah, Maman pun berceletuk. Yang Abah sebutkan itu, ciri-cirinya sama persis dengan apa yang ada dalam mimpi saya. Ujar Maman dengan raut agak ngeri. Selamat pagi, Pak. Lalu kemudian muncul seseorang memotong obrolan anak dan ayah tersebut. Pak Jambrin terlihat cukup akrab dengan orang itu yang merupakan ayah si gadis berwajah pucat tempo hari. Mereka berbicara dalam bahasa daerah yang tak dimengerti oleh Maman. Namun di sela-sela obrolan itu terselip kata lintir, yang Maman anggap mereka berdua tengah membicarakan tentang makhluk itu. Malam harinya, Maman kembali bermimpi. Kali ini ia bermimpi melihat emas mentah yang sangat banyak berada di lubang batu. Dan di sebuah lubang batu yang cukup besar, terlihat banyak sekali batu-batu berukuran kecil. Sangat bagus yang kemungkinan bernilai jutaan rupiah. Lalu ia pun mendengar sebuah suara. Ambillah beberapa. Untukmu dan keluargamu. Terima kasih sudah peduli dengan kebersihan rumahku. Dan terima kasih karena kamu adalah orang pertama yang mau membersihkan sampah-sampah di sekitar rumahku. Pelanduk yang kuberikan rasanya belum cukup untuk membalas kebaikan. Mengingat selama ini orang-orang yang datang ke rumahku hanya merusak saja. Ujar suara seseorang terdengar sangat berat dari arah belakang. Saat Maman memalingkan wajahnya, terlihat sosok lintir telah berdiri dengan wajah yang menyeringai menakutkan. Melihat sosok itu dari dekat, membuat Maman hampir tak bisa bernafas. Dan saat ia terbangun, ayahnya sudah berada di samping tempat tidur. Beliau pun berkata, "Kamu mimpi buruk?" Lintir. Dia datang lagi di mimpiku, Bah. Jawab Maman dengan nafas ngos-ngosan. Setelah menceritakan mimpinya, Maman tak berani lagi untuk tidur. Dan keesokan harinya, Maman mengajak ayahnya untuk ke air terjun, meski beberapa kali sang ayah menolak. Namun akhirnya, ia menerima ajakan Maman. Karena ia takut terjadi apa-apa pada Maman kalau ia pergi seorang diri. Sesampainya di air terjun, Maman mengingat-ingat letak emas mentah yang ada di mimpinya tadi malam. Dan setelah Maman ingat letaknya, rupanya di salah satu batu berlubang memang ada emas mentah tersebut. Membuat mereka berdua melotot seolah tak percaya. Dan rupanya di bawah emas mentah itu ada emas yang sudah pada berbentuk bulat mirip batu. Berapa kira-kira kalau ini dijual, Bah? Tanya Maman. Lalu sang ayah pun menjawab, yang pasti bisa merubah sedikit hidup kita menjadi lebih baik, Man. Jawab Pak Jambrin sumringah. Setelah itu, mereka lantas pulang dengan langkah tergesa. Pak Jambrin dan istrinya langsung bersiap-siap untuk ke desa besar menjual emas-emas tersebut. Dan hasilnya digunakan untuk membeli keperluan dapur mereka. Tapi sampai malam hari tiba, orang tua Maman tak kunjung pulang. Mungkin mereka menginap di desa untuk menunggu hari pasar berikutnya. Tapi di malam itu, saat Maman tertidur, ia lagi-lagi bermimpi didatangi sosok lintir. Lintir mengatakan agar tidak perlu takut padanya, karena dia bukan makhluk jahat untuk orang-orang yang baik. Lintir juga berpesan agar jangan sampai berita penemuan emas itu disebar luaskan. Jika tidak, maka bahaya besar akan datang pada keluarga Maman. Keesokan harinya, sekitar pukul 3 sore, orang tua Maman pulang.
Mereka membawa penuh barang belanjaan keperluan dapur mereka seperti kopi, gula, mie instan, dan lain-lain. Ibunya juga terlihat memakai perhiasan emas di leher dan tangannya. "Mak, Bah, kalian tidak menceritakan apa-apa tentang emas itu kan?" tanya Maman penuh khawatir. "Pertanyaannya nanti dulu, Man. Lebih baik sekarang kamu bantu angkat barang-barang ini ke rumah," suruh sang ibu dengan cepat. Lalu terdengar sebuah celetukan dari seorang warga. Wah, cair nampaknya ya, Pak," sapa orang tua si gadis pucat pada ayahnya Maman. Pak Jamrin hanya tersenyum. Namun Bu Padma malah menceritakan tentang emas yang didapat oleh suami dan anaknya di air terjun. "Mak!" teriak Maman dari atas dengan maksud menghentikan sang ibu yang terus saja berbicara. Ibunya yang kelepasan berbicara itu pun seketika terdiam, lalu bergegas untuk naik ke atas. Sementara di bawah Pak Jamrin ditanya tentang kebenaran cerita istrinya tadi. Dan mau tak mau, ia terpaksa menceritakan semuanya kepada laki-laki tersebut. Di rumah, Mama nampak merengut menatap ibunya. "Entah bahaya apa yang akan terjadi pada keluarga kita, Mak," cetus Mama. "Bahaya apa? Kalau bicara itu yang jelas, Man." Kini giliran sang ibu yang menukas ucapan Maman. Maman pun langsung menjelaskan. "Tadi malam, aku bermimpi didatangi oleh lintir lagi. Dan dia mengatakan kalau sampai cerita tentang emas itu diketahui oleh orang-orang, maka bahaya besar akan menimpa keluarga kita. Dan Uma dengan sengaja sudah mendatangkan bahaya itu. Kita seharusnya tidak boleh menceritakan penemuan emas di air terjun itu pada orang lain." Bu Padma nampak tertegun. Dia sangat menyesali perbuatannya tadi. "Maaf, Man. Tadi umamu ini benar-benar tidak sengaja. Mungkin karena saking senangnya," ucap si ibu melemah. Tapi Maman tak menanggapi. Apapun alasan ibunya, yang pasti ia sudah terlanjur kecewa. Malam pun tiba. Malam itu hujan turun begitu deras yang disertai petir. Sedari sore tadi, Maman tak beranjak dari tempat tidur. Ia masih marah pada orang tuanya. "Man, makan yuk," panggil Pak Jamrin. Namun Maman tak bergeming sama sekali. Angin benar-benar sangat kencang di luar sana, sehingga membuat atap-atap rumah mereka hampir saja tersingkap. Maman menutupi tubuhnya dengan selimut yang sudah lusuh. Saat hujan sudah mulai mereda, ia mendengar suara seperti pohon yang roboh menimpa atap rumahnya. Tapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Malam itu Maman tak lagi bermimpi tentang lintir. Itulah yang membuatnya tidur nyenyak. Namun saat pagi hari menjelang, terdengar teriakan Nita, adik Maman satu-satunya. Maman yang mendengar teriakan adiknya itu pun langsung lari ke arah asal suara. Rupanya nenek mereka sudah tergeletak dengan wajah pucat dan bagian mulut yang sudah dipenuhi bekas darah kering. Maman terengah-engah. Ia tak tahu harus berbuat apa pada saat itu. Pak Jamrin dan Ibu Padma terlihat panik dan berusaha menyadarkan si nenek. "Kita bawa ke kampung," usul sang ibu. Namun Pak Jamrin tak segera menanggapi karena ia tahu kalau air pasti meluap karena hujan lebat tadi malam. "Coba kau periksa ke sungai, Man. Apa air sudah menghangat naik atau tidak?" Kini suruh sang ayah kepada Maman. Tanpa bertanya-tanya lagi, Maman lantas lari. Ia membuka palang pintu dan bergegas lari menuju sungai. Rupanya air saat itu sangat deras sekali. Airnya juga keruh dan banyak batang-batang pohon yang hanyut di sana. "Ya Tuhan," guman Maman sebelum kembali pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia memberitahukan kalau air sungai sudah naik, yang pastinya di bagian hilir tidak akan bisa dilewati karena pusaran airnya yang sangat besar dan akan menyedot apapun yang berada di sekitarnya. "Lalu bagaimana? Apa dibiarkan saja tanpa diobati? Itu orang tua kita, lakukanlah sesuatu untuk menyelamatkannya." Isak tangis Bu Padma pun pecah. Karena desakan dari sang istri, akhirnya Pak Jamrin pun nekat untuk membawa si nenek berobat ke desa. Ia berangkat bersama dengan si istri dan Nita, sementara Maman disuruh tinggal untuk menjaga rumah. Sebelum pergi, ibunya berpesan, "Man, jangan tidur sendirian ya. Kau tahu kan maksud Uma? Ajaklah si Juman untuk menemanimu di rumah sampai kami kembali." Maman menarik nafas panjang. Memang ada kepercayaan bahwa jika kita tidur sendirian di rumah,
yang semula ramai dan tiba-tiba kosong, maka akan diganggu oleh makhluk halus yang membuat kita sulit bernafas. Tak bisa bangun dari mimpi buruk, bahkan parahnya bisa membuat kita kehilangan nyawa saat tertidur. Setelah orang tuanya pergi membawa nenek berobat ke desa, Maman duduk di depan pintu. Ia terus berdoa, memohon keselamatan untuk keluarganya. Selama seharian, Maman tak enak untuk makan, karena memikirkan keselamatan keluarga terkasihnya. Selamatkah mereka melewati arus air di sana? Hingga tak terasa, akhirnya malam pun tiba. Barulah perut Maman sedikit terasa lapar kini. Lalu ia mulai memasak mie instan untuk mengisi perutnya yang keroncongan. Lalu larut malam pun mulai datang. Kini Maman sudah mulai mengantuk. Sebelum tidur, seharusnya ia ingat akan pesan ibunya tadi, yaitu jangan tidur sendirian. Setidaknya ia harus mengajak temannya untuk menginap. Tapi ia lupa mengajak Juman untuk tidur di rumahnya. Dan sial, hujan mulai turun kembali. Maman pun menutupi tubuhnya dengan selimut dan terus berdoa. Tak lama berselang, suara-suara aneh mulai terdengar. Entah itu karena halusinasinya atau justru karena sesuatu yang tak kasat mata. Maman pun tak bergeming ketika mencium aroma kopi gosong menyeruak di tengah derasnya hujan di luar. Saat hujan sudah mulai meredah, terdengarlah suara ketukan pintu dari luar. Awalnya Maman ketakutan karena ia yakin itu pasti ulah dari Lintir. Namun semakin didiamkan, ketukan itu semakin nyaring terdengar. Diiringi dengan suara panggilan namanya berkali-kali. Maman yang mengenal suara itu pun bergegas membuka selimutnya dan berlari ke arah pintu. Dan saat pintu terbuka, berdirilah seorang laki-laki yang merupakan ayah dari si gadis berwajah pucat dan puari. "Maaf mengganggu malam-malam begini. Abahmu ada?" tanya beliau kepada Maman. Maman pun menjawab, "Abah saya sedang tidak ada di rumah. Beliau membawa nenek saya yang sakit ke desa," jawab Maman dengan penuh kejujuran. "Kau sendirian di rumah?" tanya lelaki itu sembari menatap ke dalam rumah. "Iya," jawab Maman. "Berani sekali. Kamu tidak takut dengan Lintir?" tanya ayah Lisa lagi seakan memancing. Dengan tegas, Maman pun berkata, "Buat apa takut? Lintir tidak jahat. Dia sosok jin yang baik." Ayah Lisa pun tersenyum. Kemudian ia memuji Maman dengan berkata, "Luar biasa. Kau memang anak pemberani. Tapi aku merasa tidak tega membiarkanmu sendirian. Untuk malam ini aku akan menemanimu lah sampai besok pagi. Tidak apa-apa kan?" Maman menghela nafas panjang lega karena ia sedari tadi memang begitu ketakutan. Tapi nampaknya lelaki itu mempunyai niat lain. Karena saat mengobrol, ia selalu memancing Maman dengan pertanyaan-pertanyaan aneh seputar emas dan Lintir. Merasa risih, Maman akhirnya memutuskan untuk tidur. Meski sebenarnya ia belum mengantuk. Dan benar saja, setelah setengah jam Maman berpura-pura tidur, ayah Lisa mulai menjelajah rumah mereka dengan langkah-langkah pelan yang hampir tak terdengar. Maman mulai membuka matanya dan mengintip kemana perginya si lelaki tersebut. Tapi rupanya, Maman tak bisa melihat pergerakan ayah Lisa. Karena tubuhnya terlalu miring menghadap ke dinding, sehingga harus memaksanya untuk sedikit terlentang. Tentu saja ia harus melakukan pergerakan layaknya orang yang sedang tertidur agar tidak dicurigai. Namun saat matanya pelan-pelan dibuka, Maman mendapati rupa makhluk menyeramkan dengan mata putih dan gigi yang menghitam dengan tersenyum padanya. Tiba-tiba saja, Maman teriak begitu keras. Ia pun bergegas bangun dan lari menuju pintu. Tanpa memakai sandal, Maman lari tunggang langgang meninggalkan rumahnya. Suasana malam itu sehabis hujan sangat sepi dan gelap, sehingga membuat Maman sedikit kesusahan untuk memilih jalan, sehingga ia terjatuh sampai ke sungai. Maman berusaha melawan arus dan mencoba berenang ke pinggir. Akan tetapi saat hendak menggapai ranting pohon mondo di pinggir sungai, ia kembali melihat sosok menyeramkan yang tadi berada di rumah. Akhirnya Maman dibuat semakin hanyut terbawa arus. Ia sudah terlihat sangat lelah ketika sesuatu menariknya ke pinggir. Sosok Lintir dengan tangan yang panjang itu menatapnya. "Ampun, tolong maafkan aku, maaf," isak Maman sembari memohon. Sosok Lintir memalingkan tubuhnya, sementara Maman masih menutup matanya dengan kedua belah tangan. Suara keretakan terdengar.
mirip seperti suara tulang-tulang yang dipatahkan. Maman pun menjadi ngilu saat mendengarnya. Makhluk bernama Lintir itu mengeluarkan suara yang terdengar sangat aneh, membuat bulu kuduk seketika berdiri. Maman tak tahu apa yang terjadi. Yang pasti ia masih menutup matanya tanpa berani mengintip sedikit pun. Beberapa saat kemudian, suasana kembali terasa normal. Saat benar-benar yakin kalau Lintir sudah tidak ada lagi, barulah Maman membuka matanya. Ia kemudian berusaha naik ke atas tewang dan melewati tebing berbatu tersebut. Tubuh Maman mengalami luka-luka. Banyak duri menancap di kaki dan tangannya saat merayap naik melewati tebing batu. Akhirnya Maman sampai di rumahnya. Ia menarik nafas lega. Rupanya di sana tidak ada siapa-siapa. Lalu siapa yang sebelumnya datang? Apa mungkin itu benar-benar ayah Lisa? Atau sosok gaib yang sedang menyerupainya? Kini Maman sudah mengganti pakaiannya dan duduk bersandar di dinding dengan mata yang berkaca-kaca. Di keesokan harinya pun, Maman terbangun dengan tubuh yang sudah terserang demam tinggi. Kejadian tadi malam benar-benar membuatnya jatuh sakit. Lalu sekitar pukul 2 siang, orang tua dan adiknya pulang tanpa si nenek. Wajah mereka terlihat pucat dan sedih. Tapi mereka sama sekali tak menceritakan apapun pada Maman. Setelahnya, mereka berempat demam tinggi. Nampaknya mereka semua mengalami syok parah. Keadaan benar-benar kacau sekali saat itu. Tapi setelah beberapa hari, keadaan mereka sudah lebih baik. Namun masih terlalu lemas untuk beraktivitas. "Ma, ini di mana?" tanya Maman dengan lugu perihal kabar neneknya yang masih simpang siur. Dengan menahan pilu, ibu mulai bercerita perihal apa yang terjadi di hari itu. Peristiwa kelam saat mereka membawa sang nenek menuju desa. Sang ibu bercerita bahwa mereka mengalami musibah saat melewati pusaran air. Perahu mesin mereka rodanya tersangkut sesuatu dan tertarik masuk ke dalam pusaran, yang buat mereka mau tak mau harus menceburkan diri dan berenang sekuat tenaga ke pinggiran. Nita dan ibunya berhasil selamat, namun malang bagi si nenek yang masih tak sadarkan diri tersebut harus tersedot masuk ke dalam pusaran. Karena Pak Jambrin tak sanggup lagi menarik tubuh si nenek untuk dibawa ke tepi. Mereka bertiga terduduk, tak percaya, menatap pusaran air yang mengganas dan telah menyedot si nenek beserta perahu mesin satu-satunya yang mereka miliki. Bahkan menangis pun Bu Padma sudah tidak bisa kala itu. Berjam-jam mereka duduk di pinggir sungai sebelum akhirnya menyusuri sungai berharap si nenek selamat dan hanya terbawa arus ke hilir. Namun nyatanya, si nenek sudah hilang di telan pusaran air. Lalu tangis Bu Padma akhirnya pecah di ujung cerita. Ia tak lagi bisa menahan rasa sedihnya atas kehilangan orang yang ia sayangi. Tapi beginilah kehidupan. Tak selamanya harus tentang apa yang kita mau. Ada kalanya kita akan kehilangan sesuatu yang berharga. Bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mengajarkan kepada kita untuk lebih dewasa, serta menghargai apapun yang saat ini kita punya. Lalu waktu terus berjalan hingga 2 minggu ke depan. Bu Padma sekarang lebih pendiam dari biasanya. Ia masih berharap bisa menemukan jasad sang nenek yang tersedot ke dalam pusaran air waktu itu. Karena hingga detik ini, jasad beliau belum juga ditemukan. Maklum saja, karena menurut orang-orang, pusaran air saat itu sangat besar bahkan bisa tembus ke desa lain yang jaraknya begitu jauh. Tapi besar kemungkinan bahwa jasad si nenek dapat ditemukan di sekitaran desa tetangga. Tapi itu pun kalau jasad beliau masih ada. Singkat cerita, badan perahu mesin yang dibuat oleh Pak Jambrin hari itu selesai. Saat orang tuanya memasang perangkat lain-lain pada perahu mesin itu, Maman pergi menuju air terjun sendirian. Sesampainya di air terjun, Maman melihat bebatuan berlubang di sana sudah banyak yang hancur. Maman pun membatin, siapa yang melakukan semua ini? Ia berusaha menyusun kembali bebatuan tersebut. Namun sebagian sudah benar-benar rusak dan tak bisa disusun kembali. Dengan mencoba menyapu pandangan, Maman pun berkata, "Lintir!" Teriak Maman cukup keras. Ia pun mengulangi teriakannya beberapa kali, berharap sosoknya keluar dan mau menemuinya. Ia menepis semua rasa takutnya pada makhluk itu, karena bagaimanapun makhluk menyeramkan itulah yang sudah menolongnya tempo hari. Tapi semuanya berakhir nihil. Maman akhirnya pulang. Malam harinya, Maman tidur lebih cepat dari biasanya. Sebelum tidur, ia juga menyebutkan nama Lintir berulang kali, berharap agar bisa didatangi atau bertemu dengan makhluk itu di dalam mimpi.
Tetapi sampai seminggu kemudian, Maman tak juga bermimpi tentang lintir. Makhluk itu seolah-olah menghilang di telan bumi. Tak ada tanda-tanda ia akan datang. Di kemudian hari, tiba-tiba saja warga kampung berbincang dengan Pak Jamrin dan Bu Padma. Pada momen ini, orang itu pun mulai bercerita. "Pak, kemarin saya habis dari desa seberang. Warga desa di sana beberapa waktu lalu sempat menemukan mayat orang tenggelam. Tubuh mayat itu pun sudah hampir tak terbentuk. Lalu karena sulit dikenali dan tak ada keluarga yang mencari, akhirnya orang-orang di sana berpikir kalau mayat itu merupakan sebatang kara. Mungkin perantau dan bekerja sebagai tukang masak yang sempat dikabarkan hilang. Tapi saya yakin kalau mayat itu adalah orang tua bapak," ujar orang itu dengan lugas. Cerita dari warga tersebut membuat Bu Padma kembali menangis histeris. Kabar yang ia bawa membuat perasaan Bu Padma justru semakin hancur. Beberapa minggu setelah peristiwa kelam hari itu, keluarga Pak Jamrin mulai bisa melupakan kepergian si nenek dan kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Hanya saja, sekarang Pak Jamrin juga menjalani usaha jual beli getah dengan modal yang ia dapat dari menjual emas yang mereka jual tempo hari. Keuangan mereka menjadi lebih baik sekarang. Dan Maman juga Nita akhirnya bisa kembali bersekolah dan menatap di desa yang lebih besar. Dan ternyata, musibah yang terjadi pada hari itu bukanlah karena ulah Bu Padma atau Pak Jamrin yang menceritakan perihal emas yang ada di sungai, melainkan ayah Lisa yang menjadi terobsesi menemukan emas di sana setelah mendengar berita itu. Bahkan tak segan-segan, ia malah merusak bebatuan atau apapun yang ada di dekat air terjun itu hanya untuk menemukan emas. Ia berharap mendapatkan rezeki yang sama seperti keluarga Maman. Tapi alih-alih mendapatkan emas, yang terjadi adalah musibah yang datang kepada kampung mereka, di mana hujan turun begitu lebat dan membuat air menjadi naik. Membuat jalur hilir mudik antara kampung pun sukar dilewati. Dan yang menjadi korban waktu itu justru adalah si nenek yang sebenarnya tidak tahu apapun. Berita ini terkuak setelah Maman bercerita bahwa pada malam itu, ayah Lisa datang ke rumah dan mulai menggeledah di mana emas-emas itu berada. Belum lagi, Maman melihat banyak kerusakan di dekat air terjun waktu itu, yang semuanya memiliki kolerasi bahwa ayah Lisa lah yang telah membuat Lintir marah, lalu membuat kampung mereka dalam bahaya, dan si neneklah yang menjadi korbannya. Tapi yang sudah berlalu, maka biarlah berlalu. Karena jika mengenai kematian, maka semuanya sudah menjadi ketetapan takdir. Mau sekeras apapun berusaha, takdir tetaplah takdir. Ajal manusia tidak bisa dimajukan atau dimundurkan barang sedikit pun. Jadi dibanding hidup di masa lalu dengan dipenuhi dengan dendam, maka lebih baik hiduplah di hari ini dan tataplah masa depan. Kurang lebih begitulah jalan hidup yang dipilih orang tua Maman. Dan ada sebuah kabar yang mengatakan kalau ayah Lisa sudah meninggal karena tertimpa pohon yang ia tebang di sekitaran air terjun. Sepertinya ia masih terobsesi dengan harta karun milik Lintir di sana. Dan kata orang-orang yang turut membantu membawa jenazahnya, keadaan tubuh dan kepala ayah Lisa benar-benar tak berbentuk lagi. Kebetulan saat musibah itu terjadi, Pak Jamrin sekeluarga sudah tidak berada di rumah lamanya. Tapi Maman yakin kalau itu merupakan ulah dari Lintir yang tidak suka dengan perusakan yang dilakukan oleh manusia terhadap tempat tinggal. Pak Jamrin sekeluarga kadang-kadang masih suka datang ke rumah lama mereka bila libur sekolah tiba. Namun sampai sejauh ini, Maman tak lagi pernah berjumpa dengan Lintir, makhluk menyeramkan penunggu air terjun yang membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik seperti sekarang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan kisah ini hingga akhir. Jika kalian suka dengan ceritanya, silakan like, subscribe, dan share juga ya. Dan nantikan kisah-kisah berikutnya yang akan saya ceritakan di lain kesempatan. Saya Febrian, terima kasih atas perhatian, dan salam horor.